Jadi nggak mau nyakitin orang kayak gitu. Katanya kamu sebel dulu waktu di chat Iya, sama di memang. telepon. Jadi Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Masih dengan pasangan yang sama. Ketika Bapak Ibu Hari Setiawan sudah memasuki jenjang pernikahan, bukan berarti kehidupan mereka tanpa masalah. Tetapi bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan pertolongan Tuhan. Kita langsung ngobrol dengan Hani dan Hari. Nah, kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya. Sudah sampai di pernikahan berjalan dengan lancar, tetapi kehidupan pernikahan tidak selesai sampai di situ. Seperti yang orang bilang ya, pernikahan itu baru awal. Jadi istilahnya kalau mengarungi bahtera rumah tangga, ini baru berangkat dari pelabuhan kan ya. Nah, ada cerita apa? Saya ingat banget waktu dulu kalian sharing-sharing gitu ya. Kalian minta masukan gimana ya enaknya setelah menikah gitu. Ada masukan-masukan yang menyarankan, udah kamu latihan untuk mandiri aja, keluar dari rumah orang tua, keluar dari rumah mertua, jadi sama-sama tidak nyampur sama mertua sama orang tua gitu kan. Tetapi waktu itu ternyata apa nih, ternyata kayaknya bukan itu kan ya yang disuruh, yang dituntun gitu kan. Nah, boleh langsung ceritain, mau siapa dulu, Hani dulu atau Hari dulu? Nah, yang gini, setelah kami menikah, nah dalam menjalani hubungan rumah tangga, di momen ada salah satu ada pasangan yang ibaratnya habis menikah, ya udah tinggal sama dengan orang tua. Ada juga yang mandiri langsung. Tapi kalau di kami, pasangan kami, ya memang berat sih. Inginnya, rindunya, pengen langsung mandiri. Bisa mandiri. Iya. Tapi Tuhan berkata lain. Kamu tinggal dulu dengan orang tua. Jadi waktu itu tinggal di orang tua siapa? Orang tua Hani dulu. Orang tua Hani. Ya. Nah, ketika bersama dengan orang tua, keluarga, puji Tuhannya, keluarga saya itu ya udah, ketika udah berkeluarga, enggak ikut berserta nyampurin. Oh, jadi meskipun tinggal bareng tapi nggak ada campur-campur tangan, maksudnya ya udah urusannya urusan masing-masing karena kan sudah berumah tangga ya. Nah, dengan kayak gini saya lebih fokus dan lebih agak enteng, lebih tenang untuk ya. Apa yang Tuhan suruh, menyampaikan kabar baik, menceritakan apa sih yang menjadi kebaikan Tuhan lewat hari Hani, diceritakan, disampaikan untuk keluarga, kayak gitu kan. Ya memang nggak mudah, memang berat, apalagi di momen ketika ada perdebatan. Ya, ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Kembali lagi, karena kita waktu harus itu keluarganya Hani ya, keluarga Hani masih bukan Kristen ya. Jadi perjuangannya berbeda. Lebih ke benar-benar merendahkan hati, kesabaran yang benar-benar sabar tanpa batas. Sabar sesabar-sabarnya. Gitu ya. Jadi benar-benar kesabaran diuji ya di situ ya. Seperti sabar apa ya, gitu. memang benar sabarnya tidak terhingga. Kayak gitu. Apalagi dengan konteks keluarga saya kan keras. Tapi puji Tuhannya, ketika kembali lagi, saya punyanya cuma Tuhan. Saya bisanya cuma berdoa. Berdoa, pujian penyembahan, berdoa, pujian penyembahan. Kayak gitu. Saya yakin ketika saya melakukan taburan doa, pasti Tuhan akan tumbuhkan. Entah kapannya saya nggak mau, kapan ya Tuhan, kapan, saya nggak mau. Percaya aja gitu. Percaya aja. Waktu Tuhan pasti yang pasti terbaik. Yang terbaik. Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya yakin dan percaya Tuhan bakalan menyelamatkan
seluruh anggota saya. Satu rumah diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Saya pegang, saya tangkap, saya imani. Puji Tuhan, ketika saya menceritakan apa yang Tuhan pertolongan saat itu, pertolongan di mana saya habis Pondok Daud saat itu dipertemukan dengan anak kecil yang tiba-tiba kasih surat ke saya. Suratnya saya buka, saya baca, Kak, saya minta tolong, saya pulang sekolah, papa mama saya sakit, saya dari tadi belum makan. Nah, di situ ini saya benar-benar diuji. Saat itu memang benar-benar yang ada di dompet saya cuman hanya selembar tok. Nggak tahu untuk kedepannya, untuk dalam semasa 1 bulan itu makan saya pakai apa, perjalanan kehidupan saya pakai apa, kayak gitu kan nggak tahu sama sekali. Terus habis itu kebetulan juga motor saya itu bannya sobek, depan belakang. Jadi dua-duanya. Iya. Jadi otomatis harus ganti ya. Secara akal pikiran, akal nalar manusia Duitnya itu dari mana? Duitnya ada di mana? Nggak punya saat itu. Di dompet tinggal selembar. Dan bannya ini memang benar-benar ban dalam itu sampai menongol gitu loh, sampai nongol, sampai keluar kayak yang gitu. Di dalam sampai ngintip ya. Iya. Saya cuman gini, Tuhan, saya melangkah dengan iman. Apa ya yang Tuhan ada di dompet saya kasihkan ke anak ini. Saya itu nggak tega kayak gitu loh. Belum makan, saya kasih kayak gitu. Nah, dengan kejadian kayak gini, Tuhan itu memberikan penyertaan, penjagaan di momen ketika saya belum dapat beli bahan berbarengan, saya jenguk sama teman saya yang lagi sakit, rumahnya jauh di luar Solo, dan itu saya mengendarainya selamat dengan tujuan. Masih dengan ban yang ban dalamnya nongol itu. Yes. Wah, itu kalau bukan Tuhan enggak. Sebetulnya secara manusia bisa dikatakan nekat loh itu ya. Iya, nekat. Berisiko sekali. Kalian berdua boncengan waktu itu dengan motor itu atau sendiri? Kerja. Oh, posisi Hari sedang bekerja, Hani sendiri. Iya. Wow, dan selamat. Sebentar, saya pengen tahu. Waktu itu kamu tahu nggak? Hari tahu nggak? Hani pergi dengan motor yang kondisi bannya sedang sobek ya, bisa dikatakan gitu. Hari tahu dan nggak apa-apa gitu. Istrinya pergi dengan kondisi kayak gitu. Bantu berdoa. Secara manusia nggak tega tapi terpaksa gitu, kondisi memang seperti itu ya. Dan akhirnya jalan terakhirnya adalah ya tangan kita terangkat, tangan Tuhan biar yang turun gitu ya. Sebelum berangkat saya tumpang tangan sama ban itu, saya kasih tanda salib di pas yang sobek itu. Segitu ya iman kalian untuk tapi benar-benar berangkat dan pulang selamat. Tidak terjadi suatu hal apapun. Puji Tuhan. Ketika saya bercerita itu kepada keluarga saya, keluarga saya sampai ikut nangis. Kamu kok berani banget ya. Di saat itu saya juga dalam hati bersyukur, berarti menerima apa yang saya ceritakan, menerima dan gimana ya, satu titik ada satu benih yang tumbuh di hati mereka bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup, yang sungguh-sungguh bisa melindungi, sungguh-sungguh bisa berkarya dalam kehidupan setiap anak-anaknya gitu ya. Itu bersyukur banget. Tuhan memang benar-benar luar biasa, dan Tuhan memang benar-benar mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk selalu menyertai dimanapun kami berada. Disitulah ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada malaikat yang selalu melindungi. Dan
sampai saat ini selalu banyak pertolongan yang dari Tuhan itu ada. Memang benar-benar itu nggak cuma sekali 2 kali. Ketika kami pulang dari pelayanan, pulang dari gereja, ban itu kadang-kadang tiba-tiba bocor. Padahal kita pulang pelayanan kayak gitu. Terus habis itu di momen ini saya itu luar biasa banget. Kita naik kayak gitu, naik terus mosok tak naik kan waktunya bocor kan banyak. Terus saya jalan, saya cuma bilang Tuhan tolong kayak gitu. Nggak tahu nih ada anak muda dari belakang itu tiba-tiba, Kak saya bantuin yuk, udah kakak naik aja, masnya boncengin sama Mbak E, saya antar sampai ke bengkel, saya bantuin nyari. Itu memang benar-benar luar biasa banget. Jadi perlindungan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kalian. Itu tahun pertama kalian tinggal di rumah orang tuanya Hani. Kemudian berikutnya tahun kedua pindah ke rumahnya Hari. Dan ada cerita apa di sana? Banyak banget ya. Boleh diceritakan 1 atau 2 kejadian yang mungkin berkesan pada saat kalian tinggal di sana itu. Tinggal di sana ya ada sisi negatifnya sih. Ada negatif, pasti selalu ada negatif, selalu ada positif ya. Sebentar, tapi sebelum itu ya, apa yang membuat kalian memutuskan pindah nih dari rumahnya Hani ke rumahnya Hari? Waktu itu apa sih alasannya? Biar adil gitu atau? Ya, soalnya kan saya dari pribadi saya kan anak paling kecil. Dari apa-apa diiming-iming oleh kamu udah saya udah disiapin segala rumah, segala ini udah disiapin. Kamu tinggal pakai aja. Tapi kan pertentangan pada kami kan. Kalau anak kecil itu kan di sana tinggal bersama kebanyakan orang tua. Gitu. Terus sepanjang itu nggak terima kan orang tua. Terus daripada berantem mosok yo ameh berantem terus. Oh jadi waktu kalian tinggal di rumahnya Hani, orang tuanya Hari nggak terima nih. Kok kamu malah tinggal di sana? Harusnya ikut sama saya. Seolah-olah kayak iri gitu ya. Oke. Jadi dari situ akhirnya kalian pindah ke rumahnya Hari nih gitu. Supaya menghindari konflik. Ya karena gitu. Itu ya ada sudah udah komplainnya udah datang gitu. Oke, akhirnya pindah ke sana. Mengalah bukan berarti kalah. Betul gitu, dan akhirnya tinggal di rumahnya Hari. Nah, apa dampaknya kalian tinggal di sana akhirnya? Secara kalau Hari mungkin nggak ada masalah ya, lebih kecil masalahnya saya kira loh, menurut saya, karena tinggal di rumahnya keluarganya Hari ya. Nah, Hani gimana? Peperangannya luar biasa. Jadi berjuang gitu ya, berjuang karena tinggal di rumah mertua kan ya. Iya, peperangannya luar biasa. Karena memang benar-benar saya alami. Saya cuma hanya bisa berdoa. Saya cuma bisanya memuji Tuhan, menyembah. Karena memang benar-benar berbalik. Apa yang saya ingini beda dengan kenyataan. Gitu. Jadi di momen ya itu tadi penundukan. Saya lebih harus merendahkan hati, merendahkan diri ya semuanya. Apalagi yang deket sama Tuhan itu pasti yang bakal diserang. Nah, kita ngomongin tentang ini aja, perjuangan seorang menantu tinggal di rumah mertua gitu. Nah, Hari sendiri ngerti nggak perjuangan yang dialami oleh Hani itu? Jadi secara manusia ya, ketika seseorang masuk, kamu kan sebelumnya udah tinggal di rumah mertua nih gitu kan. Nah sekarang di keluargamu berarti Hani yang tinggal di rumah mertua. Perjuangan atau permasalahan yang ada di Hani, kamu sadar nggak waktu itu? Ya, ngerti gitu, ngerti. Ya, pasti istriku nih akan lebih
berjuang, lebih nggak enak gitulah ya kondisinya. Apalagi dari keluarga saya tuh kalau ada permasalahan dari rumah tangga itu masih nimbrung. Oh, itu, jadi beda dengan keluarga Hani tadi ya. Iya, masih nimbrung, apalagi kalau di kampung, satu kampung aja tahu semua. Wow. Iya. Wow, sampai gitu ya. Apalagi gitu. Kamu anak bungsu tadi ya, iya. Anak paling kecil. Jadi otomatis kayaknya orang tua lebih protektif gitu ya. Lebih melindungi. Lebih melindunginya banget. Iya. Nanti kalau ada apa, kamu loh dulu anak saya begini-begini gitu ya. Gitu enggak sih? Itu bayangan saya aja. Benar kejadian kayak gitu. Ya, puji Tuhan, saya itu tipikal orangnya perkataannya orang, kayak apapun lah perkataan orang, itu tidak berkuasa atas hidup saya. Saya lebih memilih daripada dengarkan perkataan orang-orang yang negatif, lebih baik saya masuk kamar doa, baca firman untuk mengokohkan iman saya kayak gitu. Tutup kuping atas perkataan negatif. Saya setuju. Kayak gitu. Jadi kekuatan doa ya. Iya, itu yang kita menguatkan juga kamu. Sepakat sama-sama kayak gitu. Sepakat sama-sama kita berjuang. Mungkin saat ini kita mengalami ibaratnya mengalah. Dalam manusia itu mesti kalah. Tapi menurut kita enggak. Kita menang. Kita menang. Kita udah menang. Kita udah menang kayak gitu. Kita sepakat sama-sama muji nyembah, kita mesbah doa kayak gitu. Kita panjatkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita kayak gitu. Jika Tuhan inginkan kami untuk melangkah mandiri, Tuhan tolong kami, Tuhan lancarkan, Tuhan beri kami kepekaan lebih lagi untuk mendengar suaramu, beri kami ayat untuk kami bisa melangkah. Jadi ada ayat yang jadi pegangan ya. Nah, berapa lama kalian tinggal sama keluarganya hari ini? Satu tahun. Pas. Kemudian setelah itu gini, ada ayat lagi seperti Abraham. Waktu itu di gereja Bapak Obaja bilang, saya duduk sama-sama sama Mas Hari kayak gitu. Ayo coba saat ini kalian nek misale orang nek angin, orang nek opo, nek suruh keluar Tuhan, ayo mandiri seperti Abraham ke negeri yang belum diketahui ya. Kamu berani melangkah atau tidak? Perkataan Pak seperti kayak itu menyampaikan itu. Saya itu tiba-tiba kok madek kayak gitu. Terus saya toleh-toleh sama Mas Hari. Langsung lihat-lihatan ya. Langsung lihat-lihatan. Terus habis itu tuh kita selesai ibadah, kita pulang, kita bawa doa. Doa sama-sama. Tiba-tiba di saat itu momen mandiri. Kamu udah saatnya mandiri. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kasih ucapan perkataan kayak gini, saya nggak mau sendiri. Saya saat ini butuh kesepakatan. Jadi berdua harus sepakat. Jika Tuhan mengasih perkataan buat saya, Tuhan kasih juga perkataan yang sama buat Mas Hari. Saya bergumul terus berdoa terus sampai ada jawaban. Enggak gas, kalau untungnya fokusnya cuma hanya doa. Terus tiba-tiba di momen siang-siang kayak gitu, pas waktu libur pekerjaan itu Mas Hari bilang, ayo kita mandiri. Ayo mandiri. Aku bilang gini, ayo mandiri. Malah kaget ya. Iya, Mas Hari malah kaget. Kita harus melangkah, udah. Ini momen ini. Ini momen. Kalau kita nggak melangkah nih, engkau wis beda lagi. Ini waktu nih. Ini Roh Kudus itu bekerja cepat. Langsung bilang begitu saya. Oh iya, ayo melangkah. Nah, apa sih yang bikin kamu ngajakin untuk mandiri? Nah, waktu itu diteguhkan sama lagu dari gereja kita. Yang pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Itu pas banget pas lagu itu di launching. Pas waktu itu ya udah, wah dapat kekuatan nih untuk mandiri. Oke Tuhan, kalau itu perkataan daripadamu, walaupun dari Hani lewat ayat Pak, kalau dari lewat pujian itu dari Tuhan ya udah oke, saya mantapkan. Mesti kalau aku melangkah mandiri pasti ada pertolongan Tuhan. Jika aku berharap pasti Tuhan yang menolong.
Berarti sebelum itu Hari sudah ada mulai dapat juga untuk melangkah untuk mandiri ya. Tapi masih galau, masih ragu-ragu. Melangkah enggak ya. kan ada. Berarti keluar dari rumah orang tua, berarti semua harus sudah sendiri semua. Sampai kemudian di titik ada lagu itu, pertolonganku, yang jadi kekuatan buat Hari. Hani akhirnya ngomong nih, sepakat, ketemu dan melangkah. Akhirnya melangkah mandiri, cari rumah, dan mulai hidup sendiri berdua saja, gitu kan. Nah, apakah masalah selesai? Belum. Nah, apa yang kemudian kalian hadapi berikutnya gitu? Ini asik nih. Dimulai dari bener-bener waktu pertama emang enjoy dulu. Oh asik ya ternyata hidup berdua, nggak dicampurin orang lain gitu ya. Itu udah bebas. Terus ada di sisi lainnya, masalah finansial juga kompleks lah masalahnya. Awalnya dari finansial dulu ya. Finansial. Jadi waktu itu karena harus berarti kalian sewa rumah dong ya? Iya karena kontraktor. Oh kontrak. bener sih ya. Jadi kontrak rumah gitu kan, berarti butuh duit yang cukup besar. Karena kan harus bayar di depan kan biasanya kontrakan kan. Nah waktu itu kalian pasti sudah ada tabungan yang di awal atau belum sama sekali. Ini memang benar-benar dari Tuhan sama sekali sih. Gimana ceritanya nih? Ya kita melangkah. Ya pokoknya ya cara orang Jawa nekat. Modalnya nekat. Modal utamanya nekat. Tapi sama kan modal dengkul ya. Dengkul yang ditekuk, kemudian tangan yang ditekuk dan merem berdoa gitu. Jadi pertolongan kita memang datang dari Tuhan tadi ya. Tuhan tolong melalui apa? Kemudian ada pertolongan Tuhan yang seperti apa sih? Waktu itu kita sempat diizinkan apa-apa nol, dari uang nol, dari makanannya aja nol, terus buat dari makan nggak ada, terus dibarengin sama motor macet. Seharusnya servis tapi nggak diservis, selama kelamaan kan motor dipakai terus kan macet sampai mogok gitu kan, sampai bener-bener mogok. Iya bener nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Terus puji Tuhan pas waktu itu sebelum mengajak finansial mengajak yang apa-apanya itu kosong, itu dapat ayat dari Hani yang dapat apa tuh? Yang burung mana? Roti mana? Burung puyuh itu. Iya gimana ceritanya? Itu saya dapatkan dari waktu pelayanan yang khotbah Bapak Ubaja. Gini. Nah, waktu itu ketika Bapak Ubaja sampaikan hujan burung puyuh, hujan roti mana? Saya itu dalam hati ketawa. Saya kan belum ngeh maksudnya, mosok burung puyuh digelek sekondur. Saya nangkapnya masih itu. Masa sih burung tiba-tiba jatuh gitu ya? Kayak gitu kan. Terus enggak aja. Tapi dalam hati ini kuat sekali. Menangkap, terima hujan burung puyuh. Terima hujan roti mana? Saya tangkap, saya imani. Nah, suatu ketika di momen gimana tempat pengirikan itu memang benar-benar habis, bahan makanan habis, beras butir aja nggak ada sama sekali. Nah di momen ini saya kan cuman hanya isane berdoa, pondok Daud, memuji Tuhan, menyembah, baca firman kayak gitu kan. Tiba-tiba ada Tuhan kirimkan orang untuk memberkati hujan burung puyuh, hujan roti mana. Saat itu ada roti, ada beras, terus ada ayam kayak gitu. Saat itu saya terima. Ini benar-benar ada orang yang tiba-tiba ngasih gitu ya. Pemberian dari orang. Saya bilang gini, aku bersyukur banget Tuhan. Aku punya Tuhan yang benar-benar hidup, menuntun dan memelihara. Langsung diingat kayak Bapak baca itu. Oh ini toh Tuhan yang dimaksud hujan burung puyuh, hujan roti mana. Saya
sempat nggak berhenti-hentinya bersyukur, terharu banget kayak itu. Oh ini sekalipun saya nggak tahu, asal aku tangkep, percaya pasti Tuhan kasih kayak gitu, kasih pengertian. Nah di momen ini ya benar-benar bangsa Israel itu disertai Tuhan itu benar-benar saya rasakan sama sekali. Itu benar-benar nyata banget. Nggak cuman itu aja, hari demi hari Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Apa yang saya miliki, apa yang kami miliki, benar-benar Tuhan, caranya Tuhan itu beribu satu cara untuk menolong anaknya yang memang benar-benar mengandalkan benar-benar Tuhan. yang di luar pikiran kita ya. Jadi wow, luar biasa banget ya, keren. itu baru sampai di tahap yang pertama. Yang pertama, di tahap yang pertama. Jadi pertolongan Tuhan selalu ada terus ketika kita benar-benar percaya dan berpegang sama Tuhan. Nah, kita berhenti dulu. Kita akan lanjutkan berikutnya karena saya tahu masih banyak ceritanya ini ya. Nah, pemirsa, dari apa yang sudah dialami oleh Hani dan Hari, bahwa ketika di dalam kondisi tersulit sekalipun mereka tetap disertai Tuhan, mereka tetap dijagai oleh Tuhan. Saya yakin bagi setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini, mungkin saat ini pemirsa ada dalam permasalahan keuangan, ada dalam permasalahan keluarga mungkin, atau dalam permasalahan kesehatan. Percayalah bahwa Tuhan selalu melihat setiap umatnya. Tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap datang ke gereja. Pegang setiap firman Tuhan yang disampaikan. Jadikan itu sebagai pegangan hidup kita. Karena Tuhan yang akan bekerja menjagai hidup kita. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Dan kita masih akan melanjutkan kisah berikutnya yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.